terima kasih untuk Anda karena masih setia pada program Teknologik hari ini. Jika pada segmen sebelumnya Anda menyimak mengenai spesifikasi AMD Trinity, pada segmen ini langsung saja kita simak mengenai spesifikasi Intel Ivy Bridge. Siapa yang tidak mengenal Intel? Perusahaan yang telah berdiri selama lebih dari 44 tahun tersebut selalu terdepan dalam menciptakan prosesor yang inovatif. Setelah tahun lalu mengeluarkan prosesor Intel Core generasi kedua, kini mereka menghadirkan kembali generasi berikutnya dengan kode sandi Ivy Bridge. Intel Pentium seri apa? Kira-kira 15 tahun yang lalu, kata-kata tersebut cukup sering diucapkan seseorang saat melihat PC ataupun netbook kita. Ya, prosesor Intel telah cukup lama hadir dalam hidup, seakan-akan semua komputer di dunia tidak dapat bekerja tanpanya. Namun era kejayaan seri Pentium mulai surut ketika Intel memperkenalkan seri Core mereka yang memiliki 2 inti dan kemudian berkembang menjadi prosesor dengan 4 inti. Perjalanan seri Core juga cukup panjang hingga saat ini setelah mencapai generasi ketiga yang akrab dengan panggilan Ivy Bridge. Sebelum kita mendalami lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai kebijakan Intel dalam berinovasi. Selama bertahun-tahun, mereka menerapkan sebuah sistem 2 langkah yang dinamakan tick-tock model dengan menciptakan prosesornya. Tick adalah tahap saat Intel menciptakan prosesor dengan teknologi manufaktur baru yang membuat ukurannya lebih kecil dari sebelumnya. Sedangkan di dalam tahap tock, Intel menggunakan teknologi manufaktur yang sama dengan tick untuk menciptakan mikroarsitektur baru yang lebih sempurna. Namun, Intel mempunyai istilah khusus untuk Ivy Bridge yang dirancang dengan teknologi manufaktur 22nm terbaru yakni Tick Plus. Tambahan kata plus tersebut menandakan bahwa peningkatannya tidak hanya di sisi CPU saja, tetapi juga GPU yang ada di dalam prosesor. Lalu, apa saja sebenarnya peningkatan Ivy Bridge bila dibandingkan dengan Sandy Bridge? Berkat teknologi 22nm, chip prosesor Ivy Bridge dapat dibuat lebih kecil dan lebih efisien energi bila dibandingkan dengan sebelumnya. Intel menyebutkan bahwa peningkatan sekitar 5 hingga 7% lebih cepat. Selain itu, prosesor Ivy Bridge tidak mengeluarkan suhu yang tinggi sehingga memungkinkan untuk di-overclock lebih tinggi. Maka dari itu, Intel menyematkan teknologi Intel Turbo Boost 2.0 yang akan meningkatkan kecepatan dan performa prosesor lebih tinggi dari Sandy Bridge. Kabar lebih baik datang dari sektor grafisnya. Chip Intel HD Graphics 4000 yang tertanam di dalam Ivy Bridge diklaim memiliki performa grafis 2 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan Intel HD Graphics 3000 milik Sandy Bridge. Dengan peningkatan performa yang begitu besar, chip grafis Ivy Bridge sudah cukup kuat untuk menjalankan aplikasi grafis serta game-game terkini. Namun, untuk memanfaatkan potensinya secara penuh, Intel melengkapinya juga dengan segudang fitur visual yang lebih canggih. Pertama, ada Intel Clear Video HD Teknologi. Teknologi ini memampukan PC untuk melakukan streaming video Full HD 1080p dari web dan Blu-ray serta menyajikan lebih jelas dan tajam. Kemudian dengan Intel Wireless Display, pengguna dapat langsung mengirim konten multimedia dari laptop ke TV secara nirkabel dengan receiver Google khusus. Intel QuickSync Video mempermudah seluruh proses pengolahan video dengan proses konversi video HD 2 kali lebih cepat. Peningkatan Ivy Bridge mungkin tidak sehebat dengan Sandy Bridge pertama kali muncul, tetapi berkat chip grafis yang lebih hebat, perangkat mobile seperti laptop dan tablet kini cukup kuat untuk menghadirkan hiburan visual yang tidak kalah dengan PC.
Walaupun begitu, bagi Anda yang telah memakai Sandy Bridge, tidak perlu buru-buru melakukan upgrade ke versi Ivy Bridge. Namun bagi Anda yang memakai Core generasi pertama atau bahkan seri Pentium, peningkatannya akan jauh lebih terasa. Intel telah memamerkan generasi terbaru Core i dengan sandi nama Ivy Bridge. Sejumlah fitur ciamik pun disematkan di dalam prosesor ini. Secara fisik, bentuk dan ukuran Core i7 3770K tidak berbeda dengan generasi Sandy Bridge, bahkan masih menggunakan soket yang sama yaitu LGA 1155. Jadi pengguna masih bisa menancapkannya pada mainboard generasi ke-6 Intel atau yang disebut dengan toggle point. Generasi Ivy Bridge dibuat dalam fabrikasi 22nm sehingga bisa dipastikan jumlah transistor yang digunakan telah berlipat ganda. Sebagai gambaran, versi paling canggih Sandy Bridge memiliki 99,5 juta transistor dalam ukuran 216nm, sedangkan Ivy Bridge mencapai 1,4 miliar transistor dalam kemasan 160nm. Soal performa, hampir bisa dipastikan prosesor ini akan lebih galak dari generasi sebelumnya. Default clock-nya telah dipatok dengan 3,5 GHz, 8 MB change, 4 core dengan 8 thread, lalu GPU yang dibenamkan adalah Intel HD 4000 dengan clock sebesar 1150 MHz. Selain itu, Intel juga melakukan beberapa pembenahan. Dari segi keamanan misalnya, chip Ivy Bridge sudah ditanamkan sebuah key generator yang fungsinya mirip dengan token. Kemudian GPU yang ditanamkan juga bisa menghasilkan quick sinkronisasi video dengan lebih baik, serta bisa digunakan dengan menampilkan 3 monitor sekaligus. Lalu dengan fabrikasi yang lebih kecil, chip ini juga diklaim lebih hemat daya. i7 3770K yang diterima memiliki thermal design power TDB sebesar 77 watt. Namun yang paling menarik adalah jajaran Ivy Bridge punya potensi overclock yang lebih baik serta cold boot yang sudah direndam. Jadi pengguna bisa memacu prosesor ini se-ekstrim mungkin dengan cooling sedingin mungkin. Teknomania menyimak informasi mengenai spesifikasi Intel Ivy Bridge. Jangan kemana-mana terlebih dahulu karena setelah jeda komersial break yang satu ini, Anda dapat menyaksikan informasi mengenai komparasi antara AMD Trinity versus Intel Ivy Bridge selanjutnya. Tetapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu sideline berikut ini. Teknomania, robot dengan ukuran kecil memiliki keunggulan bisa menjelajahi tempat-tempat dengan ukuran yang sempit. Hal inilah yang dimiliki oleh sebuah robot mungil yang bernama UCAT yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Biorobotik di Universitas Tallinn, Estonia. Robot UCAT tersebut berbentuk mirip dengan kura-kura. Badannya didesain dengan bentuk kapsul dilengkapi dengan 4 penggerak di bagian sisinya. Dengan penggerak tersebut, robot ini pun bisa bergerak ke segala arah dengan mudah. Profesor Marcia Krusma dari Pusat Biorobotik mengungkapkan bahwa robot biometrik merupakan sebuah robot yang dibangun dengan desain mirip dengan tumbuhan atau hewan. Desain tersebut digunakan untuk mencari solusi dari sebuah masalah dengan mencontoh sesuatu yang sudah di alam. Robot ini pun dilengkapi dengan kamera yang senantiasa merekam apa yang ada di sekitarnya. Selain itu, robot ini juga memiliki keunggulan harga yang tidak terlalu mahal. Jadi, kalau robot ini rusak atau macet di tengah eksplorasinya, para peneliti tinggal meluncurkan robot UCAT lainnya.